Pemerintah kini tengah menggodok rencana pemindahan pegawai negeri sipil dan juga ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap, termasuk menentukan kementerian dan lembaga mana yang pertama yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Di tengah rencana pemindahan ASN tersebut muncul penolakan dan kini kita akan membahasnya kembali. Kali ini bersama Pak Tasdik Kinanto, Wakil Ketua KASN. Apa kabar Pak Tasdik? Alhamdulillah baik, Mas Ferry. Baik, ini menarik ya karena ada provinsi yang mengatakan ini terjadi banyak permintaan pemindahan ASN nih. Ya. Dan erat kaitannya dengan isyarat penolakan untuk dipindahkan ke IKN. Kalau KASN sendiri sudah menerima laporan akan hal ini? Ya, kalau laporan belum secara resmi dari instansi terkait dengan adanya beberapa ASN yang berencana pindah ke daerah, ke provinsi ya. Baik, tapi traffic pemindahan dari kementerian, lembaga ke daerah atau ke instansi lain yang sekarang terjadi, apakah memang meningkat? Kalau melihat trennya sih sebenarnya biasa-biasa saja. Walaupun memang mutasi rotasi antar instansi, baik antar instansi pusat maupun pusat ke daerah atau daerah ke pusat, di dalam sistem manajemen kepegawaian kita memang dimungkinkan ya. Nah, terkait dengan adanya rencana untuk perpindahan kaitannya dengan perpindahan ibu kota negara itu, lalu kemudian memang pada akhirnya akan berdampak kepada perpindahan instansi yang bersangkutan dan ujung-ujungnya juga nanti berdampak kepada pemindahan terhadap ASN yang bersangkutan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan saya rasa seandainya sekarang muncul adanya beberapa PNS atau ASN yang tadi tidak mau pindah, walaupun saya belum tahu persis berapa datanya yang seperti itu, tapi kemungkinan itu pasti ada lah. Itu sangat manusiawi, andai kata memang ada ya, sangat manusiawi karena pindah ini ya jangankan pindah seperti pindah rumah saja kadang-kadang dulu kan kita pertimbangannya segala macam gitu ya. Itu sangat manusiawi. Jadi, tapi yang penting adalah bahwa khusus bagi ASN, khususnya PNS, bahwa memang konsekuensi sebagai PNS ketika ini sudah menjadi suatu keputusan politik negara, keputusan politik pemerintah ya bersama DPR, apapun sebagai PNS, sebagai ASN, hukumnya wajib untuk mentaati segala kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh undang-undang. Itu konsekuensi logis bagi seorang PNS itu. Baik, catatan KASN sendiri untuk perpindahan ASN ke ibu kota negara ini apa, Pak Tasdik? Satu hal yang sekarang harus kita antisipasi adalah tadi adanya kecenderungan teman-teman PNS yang tadi kemungkinan dia memang tidak ada niat untuk ikut pindah ke sana, lalu dia berupaya lalu pindah ya, misalnya teman-teman PNS yang ada sekarang di kementerian lembaga, lalu kemudian dia mencari upaya untuk bisa pindah katakan ke Pemda DKI misalnya, dengan harapan kan DKI nggak ikut pindah ke sana karena Jakarta kan tetap. Maka ini yang harus diantisipasi, jangan sampai ASN yang sebenarnya kualifikasi dan kompetensinya sangat dibutuhkan di ibu kota negara tadi malah justru tidak berikut ke sana. Nah, itu kan sesuatu yang perlu diantisipasi dan dicegah gitu loh. Baik, Pak Tasdik, apa kalau kita baca, kenapa sampai ada misalnya ASN yang menolak untuk pindah? Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan mengapa dia mau? Ya tadi pertama dia mungkin mungkin satu manusiawi itu biasalah, serba akan timbul berbagai keraguan. Bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib keluarga saya? Itu kan sangat manusiawi. Bagaimana nanti karir saya yang sudah saya
saya lakukan selama ini. Jangan-jangan nanti sana harus mulai dari nol lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh tentunya oleh pemerintah, dalam hal ini nanti oleh Menpan, terkait dengan masalah insentif tadi. Reward and punishment-nya itu harus dipertimbangkan betul-betul sehingga memiliki daya tarik tersendiri agar supaya PNS-PNS yang tadi masih bimbang dan ragu untuk pindah itu mereka menjadi yakin, ya. Kemudian juga karir yang bersangkutan juga tentu harus dipikirkan, jangan sampai di sana karirnya tidak jelas, ya. Itu yang harus, di samping juga insentif-insentif yang lain terkait dengan masalah kesejahteraan yang lain-lain. Fasilitas-fasilitas apa yang layak harus diberikan kepada teman-teman PNS yang pindah ke sana. Tapi kalau Anda sendiri melihat keterbukaan informasi dari pemerintah sendiri kepada ASN-nya sejauh ini berkaitan dengan rencana pemindahan ini, sudahkah sangat jelas atau memang tadi masih sama seperti halnya warga sipil gitu ya, masih banyak diskusi pro dan kontra? Ya mungkin karena ini kan memang satu proses yang harus disusun, disiapkan dengan matang, ya, dan dari semua aspek supaya betul-betul keputusan pemerintah ini betul-betul bisa komprehensif, ya, dan menjamin bahwa kepindahan PNS ke sana itu dari berbagai sisi sudah dipertimbangkan. Nah, mungkin proses ini yang membutuhkan suatu pemikiran yang matang dan perlu dibahas bersama-sama, dan saya yakin pada saatnya nanti pemerintah akan lebih memberikan penjelasan, memberikan keputusan yang jelas tentang skema-skema yang akan dilakukan, termasuk bagaimana tahapannya, kemudian termasuk ASN, PNS mana yang memang akan diputuskan, ditetapkan, kan itu bergelombang, bertahap, tidak seperti orang bepergian. Tapi tentunya memerlukan satu proses tahapan yang matang. Dan nanti pada saatnya pemerintah akan mengumumkan siapa-siapa. Tapi kalau kita bisa membayangkan, apakah perlu ada sebuah seleksi khusus untuk ASN yang akan ditempatkan di IKN Nusantara? Ya, yang jelas kan kita harus memikirkan bahwa memang kan tadi disampaikan bahwa pindah ibu kota itu tidak semata-mata hanya boyongan begitu aja kan. Di sana kan sudah ada konsep tentang bagaimana pengembangan sebuah wilayah ibu kota baru itu kan konsep perkotaannya seperti apa, sistem kerja pemerintahan seperti apa. Itu kan banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, tentunya nanti harus berdasarkan kebutuhan itu, nanti perlu dilakukan pemetaan kualifikasi dan kompetensi ASN yang diperlukan untuk bisa mendukung perencanaan ibu kota baru itu yang dengan dengan sistem yang berbeda, ya. Di sana banyak hal-hal yang bersifat digitalisasi dalam semua hal. Itu diperlukan memang PNS-PNS yang memenuhi kualifikasi kompetensi yang diperlukan. Pak Tasdik, ini kalaupun tadi memang dalam undang-undang tidak ada ya satu alasan yang membuat seseorang memang harus mau, itu wajib gitu kan. Tapi kan dengan berbagai alasan lain tadi, misalnya urusan soal karir, urusan mengurus orang tua, ini kebanyakan juga ikut suami, ikut istri. Jangan-jangan itu nanti yang akan menjadi alasannya, kan itu tidak bisa disanksi ya kalau alasannya seperti itu, ya, tidak resmi menolak begitu. Tapi nanti dijawabnya, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.